Hai guys, kali ini aku mau bahas salah satu kebijakan keren dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Jadi, beliau bikin aturan baru yang ngehapus tunggakan pajak kendaraan bermotor sampai tahun 2024. Wah, ini sih bener-bener bikin lega banyak orang, apalagi buat yang udah lama nunggak tapi pengen mulai bayar pajak lagi tanpa ribet. Nah, di video ini aku bakal tunjukin pernyataan Kang Deddy soal kebijakan ini. Kita juga bakal ngobrolin kenapa kebijakan ini penting dan gimana cara kita sebagai warga bisa manfaatin kesempatan ini. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Jangan lupa siapin kopi atau teh biar makin santai. Nah, kami pemerintah Provinsi Jawa Barat mengampuni, memaafkan seluruh tunggakan pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Tetapi setelah Lebaran mohon diperpanjang. Jadi yang tunggakannya tahun 2024 ke belakang, berapa puluh tahun pun nunggak, tidak usah dibayar. Kami maafkan, dihapuskan. Nah, tetapi mulai tanggal 11 April 2025 sampai 6 Juni 2025 kami memberikan kesempatan untuk memperpanjang kembali dengan tarif pajak, hanya tarif pajak yang baru tahun 2025 tanpa bayar tunggakan. Gimana teman-teman? Keren banget kan kebijakan ini? Aku pribadi salut banget sama Kang Deddy. Jadi gubernur tuh nggak gampang, tapi beliau selalu mikirin gimana caranya rakyat bisa merasa terbantu. Apalagi soal pajak yang sering jadi beban buat banyak orang. Kebijakan ngapus tunggakan pajak ini tuh menurutku langkah yang luar biasa. Beliau ngerti banget kalau kondisi ekonomi masyarakat itu nggak selalu stabil. Jadi, dengan ngasih kesempatan buat bayar pajak tanpa harus mikirin tunggakan yang numpuk, ini benar-benar meringankan beban rakyat. Tapi ingat ya, ini juga harus jadi momen buat kita sadar pentingnya bayar pajak tepat waktu. Karena pajak itu ujung-ujungnya buat kita juga, buat pembangunan daerah, buat fasilitas yang kita pakai setiap hari. Oh iya, jangan lupa juga buat nonton video lainnya tentang pernyataan Kang Deddy. Masih banyak loh ide-ide keren beliau yang benar-benar menginspirasi. Stay tuned ya. Wisuda TK, wisuda SD, wisuda SMP, wisuda SMA, hapus. Kebiasaan TK misalnya kegiatan manasik ditunda, nggak ada kaitannya. Anak TK kok manasik, toh nanti kalau kita pergi haji latihan manasik juga. Pergi umrah latihan manasik juga, ngapain sejak TK sudah manasik? Intinya satu kan itu kegiatan yang siklus ekonomi, apa kemiskinan yang dilahirkan. Yang ikut manasiknya cucunya, kakeknya, neneknya ikut naik truk semua. Meninggalkan pekerjaan di rumah. Ini ditekan, untuk itu apa tujuannya? Satu, orang tua tidak dirampok oleh kegiatan pendidikan. Orang tua tidak dirampok untuk berobat. Orang tua tidak dirampok untuk kebutuhan gaya hidup anak-anaknya. Semua ditekan ini. Kalau semua ditekan ini, kemudian anak-anaknya diarahkan pada produktivitas, saya yakin ini selesai secara bertahap. Wah, Kang Deddy benar-benar menyuarakan sesuatu yang jarang kita pikirkan ya teman-teman. Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Kegiatan seperti wisuda dan manasik ini memang sering banget jadi formalitas yang bebannya justru jatuh ke orang tua. Apalagi kalau sampai melibatkan banyak pihak, kayak kakek, nenek, bahkan harus meninggalkan pekerjaan, cuman buat acara yang kadang esensinya nggak terlalu terasa. Kita harus apresiasi pandangan beliau yang ingin mengurangi rampokan halus di sektor pendidikan ini. Karena bener banget, uang itu mending dipakai buat kebutuhan yang lebih penting, kayak kesehatan atau bahkan pendidikan itu sendiri yang benar-benar punya dampak jangka panjang buat anak-anak. Jangan dulu beranjak ya, karena masih ada video berikutnya yang nggak kalah menarik. Cekidot! Bararin, Bu. Pak Sekda, oleh Bapak nanti dialokasikan ini berubah jadi mobil rumah sakit. Ya, berubah jadi mobil rumah sakit yang ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil, ya. Kalau perlu bisa mendeteksi kanker di sini, pemeriksaan darah. Ini bisa kan? Mobil lab. Jalan. Agak, Pak. Oh. Di mobil rumah sakit, Pak. Ya.
kelengkapannya lengkapin, alokasiin, hitung berapa. Jadi gubernur itu punya mobil rumah sakit, tapi bukan buat saya. Warga. Wah, ini sih langkah yang jarang banget dilakukan sama pejabat. Kang Deddy bener-bener nunjukin kalau fasilitas pemerintah itu harusnya lebih banyak manfaatnya buat rakyat, bukan buat gaya-gayaan. Bayangin aja, mobil dinas yang biasanya jadi simbol status, malah beliau ubah jadi ambulans. Keren banget kan? Beliau paham banget kalau yang dibutuhin masyarakat itu pelayanan cepat, apalagi soal kesehatan. Ambulans kan sering jadi kebutuhan darurat, dan nggak semua orang punya akses mudah ke situ. Dengan cara ini, Kang Deddy nggak cuma ngasih contoh pemimpin yang merakyat, tapi juga bikin kebijakan yang benar-benar menyentuh langsung kebutuhan rakyat kecil. Jangan lupa, masih ada video-video menarik lainnya dari Kang Deddy. Jangan dulu beranjak, cekidot video selanjutnya. Terima kasih pada jajaran Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Direskrim dan kemudian jajaran Kapolres Kota Bekasi, Pak Kapolresnya dan Kasat Sersenya. Jagoan Citiwul sudah ditangkap. Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Semangat untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Jangan pernah takut terhadap aksi preman. Kibarkan semangat kita, kepakan sayap. Preman itu kalau ditangkap, pasti nangis. Wah, ini nih bukti kalau Kang Deddy nggak main-main soal memberantas premanisme di Jawa Barat. Beliau dengan tegas mengapresiasi kerja keras Polda Metro Jaya, Kapolres Bekasi, dan seluruh jajarannya yang berhasil menangkap para preman. Yang bikin salut, Kang Deddy juga kasih pesan kuat buat rakyat Jawa Barat. Jangan pernah takut sama preman. Ini penting banget, karena seringkali kita terlalu takut buat lawan tindakan premanisme yang jelas-jelas merugikan banyak orang. Kang Deddy bahkan bilang kalau preman ditangkap, ujung-ujungnya pasti nangis. Nah, ini jelas nunjukin kalau yang kelihatan jagoan itu cuman fasad aja, nggak lebih dari tindakan pengecut. Langkah seperti ini harusnya jadi inspirasi, nggak cuman buat masyarakat, tapi juga buat pemimpin lainnya. Kalau premanisme ditekan habis-habisan, pasti masyarakat bisa lebih tenang dan fokus ke hal-hal produktif. Jangan dulu beranjak, karena masih ada video lainnya yang nggak kalah menarik. Cekidot! Dengan satu catatan penting ke depan, Pak, nanti bisa bikin edaran. Di ruang kelas, di dalam lingkungan sekolah, guru hanya boleh memposting TikTok dan sejenisnya yang berhubungan dengan pendidikan. Anak-anak belajar di kelasnya, di TikToknya nggak ada masalah. Anak-anak berlari, bersepak bola, nggak ada masalah. Tapi jangan guru-guru di kelas-kelasnya itu bertiktok-tiktokan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, untuk pendidikan. Nah, ini penting banget teman-teman. Kang Deddy dengan tegas bilang kalau di lingkungan sekolah, guru harus tetap fokus pada tugas utama mereka, yaitu mendidik. Guru boleh kok bikin konten di TikTok, tapi pastikan itu berkaitan sama pendidikan atau kegiatan positif seperti anak-anak belajar. Beliau juga nggak masalah kalau anak-anak main bola atau melakukan aktivitas lain yang wajar di sekolah. Tapi, kalau guru asik bikin konten di kelas yang nggak ada hubungannya sama pendidikan, itu jelas jadi perhatian. Intinya, Kang Deddy cuman ingin memastikan kalau proses belajar mengajar berjalan dengan maksimal dan guru tetap jadi panutan buat siswanya. Nah guys, dari 5 video tadi, mana yang menurut kalian paling menarik atau berpengaruh buat masyarakat? Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di konten-konten seru berikutnya. Stay safe and stay positive guys.